Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baiklah anak sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa belajar di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam tercurahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita awali belajar kita pada hari ini dengan melepaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalian, apa pelajaran kita hari ini? At-Tauhid. At-Tauhid, ya. Tanggal berapa hari ini? 10 Desember 2021. Kalau hari ini hari Jumat. Jumat. Oke. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan mengulang-ulang pelajaran kita yang telah dipelajari. Saya mau salah satu dari kalian maju untuk menuliskan 6 rukun iman. Ablaris, silakan. Baik. Baiklah, kita akan bahas sama-sama rukun iman. Yang pertama ada iman pada Allah Subhanahu wa taala. Benar? Benar. Pada malaikat benar? Benar. Pada kitab? Benar, Pak. Nabi dan Rasul? Ya, benar. Hari akhir? Benar. Qada dan qadar? Iya, benar. Oke. Untuk materi hari ini kita akan pelajari tentang iman yang ketiga, yaitu iman kepada Kitab. kitab. Oke, kita hapus dulu.
iman kepada kita, iman kepada kita. Nampak duduk. Gerak berarti. Mengajak ini. Gerak ya dulu. Dari 1, 2, 3. Baiklah anak sekalian, di sini saya akan menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Nya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang batil atau yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang mengandung mudarat atau keburukan. Untuk lebih memahami hal tersebut, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Yang artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dengan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan penuh iman dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Selanjutnya, nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Kita kan sudah mempelajari sebelumnya bahwa di dalam ajaran Islam ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Yang pertama kitab Taurat. Siapa yang tahu yang Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi? Saya. Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Baiklah. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad yang ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum dan syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu tepat sekali bahwa kita meyakini bahwa kitab Taurat itu diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi orang-orang kaum Bani Israel pada saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, "Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun." Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kitab Taurat ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa untuk bangsa Bani Israel agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Adapun pokok-pokok ajaran pada kitab Taurat adalah perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintahkan menyucikan pada hari Sabtu, kemudian perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh secara sama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan yang terakhir larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua itu ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini anak-anak tahu nggak siapa nabi yang menerima kitab Zabur? Nabi Ismail. Nabi Ismail? Salah. Yang lain, ada yang lain?
Coba Abdul Haris, siapa nabi yang menerima kitab Zabur? Nabi siapa Abdul Haris? Nabi Isa. Nabi Isa? Iya. Salah. Nah, yang benar adalah diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud. Kitab Zabur ini diturunkan Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel juga atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'di wa ataina Daud zabura." Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, ya. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ya anak-anak. Mohon diperhatikan, jangan ada yang tidur, ya, jangan ada yang malas-malasan, karena ini adalah ilmu yang penting bagi kita pelajari untuk sepanjang masa sampai kita mati nanti, ya. Allahu Akbar. Baik, lanjut. Yang ketiga itu ada kitab Injil. Nah, saya mau nanya lagi nih, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi siapa? Bisa. Nabi Isa, ya benar. Apa Abdul Haris? Nabi siapa? Nabi Isa. Oke, Abdul Haris ini pinter ya. Masya Allah. Cita-cita Abdul Haris jadi apa? Jadi guru Kak dosen. Oh, jadi guru. Iya. Oke, semangat ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil ini diturunkan juga kepada bangsa di Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadikan pedoman bagi Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya." Yang artinya, dia Isa, sungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat ke-30. Nah, apa sih yang dibahas dalam kitab Injil itu? Nah, secara umum kitab Injil itu berisi tentang ajaran, perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, lalu menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul, ya, akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga ada di kitab Taurat. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, ya anak-anak. Pada masih semangat? Masih, oke. Sangat semangat sekali ya anak sekarang ya. Ya, extra jus. Oke. Yang terakhir, kitab apa yang terakhir? Siapa yang tahu? Abdul Haris? Al-Quran. Oke, Al-Quran. Al-Quran. Siapa nabi penerima kitab Al-Quran? Revanza. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Nah, kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil." Nah, berartinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Al-Imran ayat yang ketiga.
Nah, setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hiro, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kitab-kitab yang lain, nah, kitab Al-Qur'an yang sehari-hari kita baca, sehari-hari kita memaknai maknanya, sehari-hari kita pelajari isinya, sehari-hari kita menteladani isi dan kandungan di dalamnya, ada juga secara umum pokok-pokok ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama yaitu akidah. Ya, seperti tema kita pada hari ini yaitu pelajaran akidah, yang mana yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah dan ciptaan yang lainnya. Ya. Yang kedua itu di dalam Quran itu membahas akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga itu ada ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah sehari-hari kita seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat itu ada muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada membahas tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah umat yang terdahulu. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, anak-anak, mohon maaf tadi saya kurang fokus ya. Ya, begitulah faktor usia. Ya, ya, kita kembali ke topik yang tadi ya. Yang pertama, kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia. Selanjutnya, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba hanya kepadanya, kita sebagai manusia, sebagai makhluknya yang sempurna, hanya kepada Allah kita menyembah. Nah, yang kedua, poin yang kedua adalah Al-Qur'an ini sebagai kitab suci umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tertuang dalam firman-Nya yang dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, untuk bisa kita memahami lebih lanjut tentang materi iman kepada kitab Allah ini, di sini saya akan menambahkan sebuah materi yaitu perbedaan kitab dengan suhuf. Nah, keterangan yang menyatakan bahwa suhuf itu benar adanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Inna hadza lafis suhufil ula Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada yang tahu nih surat apa, anak-anak? Surat juz 30 tuh, Pak. Oh iya, juz 30. Suratnya surat apa kalau tahu? Surah apa? Waris. Surah apa, Waris? Nah, ada yang tahu nggak surat apa? Nggak tahu, Pak. Nah, surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Nah, yang artinya sesungguhnya ini terdapat kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan kitab-kitab Nabi Ismail. Bukan, sufi Ibrahim wa Musa. Musa. Artinya yaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu diberi Allah berapa suhuf sih? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, berapa suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa? Panza tahu? Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke, di sini saya akan menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu masing-masing mendapatkan atau menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala masing-masing sebanyak 10 suhuf. Nah, kitab dan suhuf ini memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulnya. Nah, adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain. Yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Nah, yang terakhir itu perbedaannya adalah
kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa suhuf itu bersifat sementara dibandingkan dengan kitab yang 4 tadi. Coba sebutkan Abdul Haris, kitab-kitab apa saja tadi yang diberikan? Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Iqra. Nah, Iqra itu bukan ya, Iqra itu hanya untuk anak-anak yang ingin belajar Al-Quran. Ya. Nah, sekalian kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Di sini saya menyediakan hadiah. Ada Nescafe dan sari gandum. Nah, kita mengadakan kuis ya. Bagi yang bisa menjawab, saya akan berikan hadiah ini untuk makanan kalian ya. Itu udah dibuka, Pak? Belum, masih steril ini ya, steril. Jadinya di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Revanza, sebutkan 4 kitab yang telah kita pelajari hari ini. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Benar jawaban Revanza? Benar. Oke, benar. Revanza silakan depan. Singa. Nih, ada roti dan ada Nescafe. Oke, selanjutnya Abdurrahman. Siapa? Sebutkan nabi-nabi penerima kitab. Nabi Musa, Ya, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ya. Nabi Daud, Nabi Daud. Yang terakhir Nabi Isa. Nabi Isa. Oke. Karena kamu benar seperti Revanza, saya akan memberikan Maju, Pak. hadiah. Ya, silakan. Iya, itu. Oke, silakan duduk. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini. Oke. Selanjutnya saya mau Abdul Haris sebutkan ajaran pokok yang ada di kitab Taurat. Saya mau 3 poin saja. Larangan berzina, Ya, larangan mencuri, ya benar. larangan berdusta. Berdusta. Iya. Oke. Laris silakan maju ke depan. Iya. Masya Allah ya. Sangat antusias sekali kalian. Masuk. Ya, sama-sama. Nih. Dia nyampe enggak? Saya kira kalian sudah mengerti betul ya apa itu kitab, iman kepada kitab, dari kitabnya, dari penerima kitabnya, dari pokok-pokok ajaran di tiap-tiap kitab. Saya kira ya kalian sudah cukup paham ya. Begitu? Ya. Oke. Siap. Kira anak sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Nah, kita masuk ya ke pembelajaran inti pada pembelajaran hari ini di kelas ini, yaitu hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap yang kita pelajari, setiap yang kita amalkan di kelas ataupun di luar kelas itu pasti mempunyai hikmah. Nah, adapun hikmah beriman kepada kitab Allah ini, yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Nah, yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kepada orang-orang yang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Nah, berikutnya, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Yang berikutnya, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Nah, kemudian mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pemberian petunjuk dan yang benar melalui kitab-kitabnya. Berikutnya, hati manusia akan menjadi tenang dan tentram dan senantiasa semangat menambah ilmu pengetahuan.
Berikutnya, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah ini memberikan penjelasan, memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Yang terakhir, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Nah, itu anak-anak sekalian, mungkin untuk pelajaran hari ini sudah cukup ya. Silahkan kalian baca-baca lagi bukunya tentang pelajaran tauhid di rumah masing-masing. Jangan lupa belajar, tetap semangat untuk meraih cita-cita dan jaga kesehatan. Tetap berbakti pada orang tua. Jangan lupa sholat 5 waktu dan lakukanlah amal soleh, dan amal soleh itu yang akan menjadi pahala buat kita. Insya Allah kalau kita ikhlas, maka Allah akan ridho, dan jika Allah ridho kepada kita, maka dengan mudah kita akan meraih surganya Allah. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.